Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja salawat salam semoga tetap tercurah ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang berharap syafaat di yaumil kelak akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat Trimedika yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, yang mungkin diberikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya terus-menerus sampai pandemik ini berakhir. Dan juga untuk rekan-rekan yang mungkin diuji dengan sakit, kita mudah-mudahan sama-sama doakan semoga cepat diangkat penyakitnya dan dikembalikan dalam kondisi sedia kala dan bisa kembali ke rumah beraktivitas seperti biasa. Ya, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang mungkin untuk sahabat Trimedika sudah kenal ya. Udah kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih bersama Trimedika, yaitu Dr. Haji Panji Irawan Soeharto. Ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau mengangkat tema yaitu angka cakupan dan hoax seputar vaksin COVID-19. Ya, sebelumnya mungkin kita sapa dulu Dr. Panji, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi di rumah ya Dr. Panji ya? Iya, lagi di rumah. Keluarga gimana? Keluarga, anak, istri? Bu. Alhamdulillah sehat semua. Kemarin sempat orang tua ayah mertua kena, tapi alhamdulillah sudah sehat sekarang. Udah sehat ya, alhamdulillah. Nah, Ya. terus sekarang ini kayaknya saya lihat statusnya sering ini ya, megang jarum suntik nih kayaknya ya. Sibukannya apa nih Dokter Iya, Panji? banyak. Selama beberapa pekan ini kayaknya sering nyuntik ya. Apa yang disuntik nih Dokter Panji? Alhamdulillah beberapa pekan ini ikut beberapa teman yang mengajak untuk melakukan vaksinasi COVID massal ya Ya, di beberapa apa tuh? tempat. Vaksin apa Dokter Panji? Jenis Kebetulan dapat jenis vaksin ini Sinovac Sinovac ya. atau CoronaVac. Iya, iya. Ya, dari awal keluarnya vaksin, kira-kira Dokter Panji udah nyuntik berapa orang nih kira-kira? Aduh, udah berapa ya? Lebih Banyak dari kali, nggak 100 kehitung. kayaknya ya Dokter Panji ya. Udah pasti kalau lebih dari Udah 100 pasti waktu ya. di 1000 mungkin di Dokter Panji. Trimedika aja 100. 1000 kali Untuk ya. yang COVID ya? Atau Ya, apa? COVID aja bukan atau COVID, khusus COVID aja. COVID aja mungkin ada 1000 ada. Lebih dari 1000 mungkin ya, karena memang Dokter Panji Iya. ini malang melintang di dunia pervaksinan ya. Sebelum ramai vaksin COVID ini, beliau ini sering menyuntikkan untuk vaksin-vaksin pada anak ya, dan juga orang tua. Ya, Dan alhamdulillah. mudah-mudahan dengan pengalaman melakukan penyuntikan selama pandemik ini, ada beberapa insight yang bisa kita dapatkan ya bersama ya, mudah-mudahan ya. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya kita sudah melalui tahun kedua bersama COVID-19 ini. Tentu saja kita semua berharap dapat melalui pandemik ini dengan aman, selamat, dan bisa kembali seperti sedia kala ya, normal kembali lah ya. Tentu saja ada 3 poin penting ya Dokter Panji yang mungkin harus kita perhatikan, yaitu protokol kesehatan ya, yang kedua adalah 3T, dan yang ketiga adalah vaksin. Betul begitu ya Ya, Dokter Panji ya? Dan tentu saja betul, kita betul. nanti akan berdiskusi banyak terkait dengan yang ketiga ini, vaksin. Ya, tentu saja kalau prokes dan 3T ini sudah sering kita jalankan ya, mungkin sudah kita lalui bersama, kita jalankan dengan segala kekurangannya lah ya. Belum, mungkin banyak sekali hambatan dan belum maksimal. Dan mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini dengan kita sedikit berdiskusi tentang vaksin ini bisa membuka pemahaman masyarakat ya. Barangkali ada yang masih takut ya, khawatir ya dengan vaksin yang beredar di Indonesia ini. Kemudian juga ada yang mungkin karena ada pendapat-pendapat bahwa vaksin ini berbahaya gitu ya, atau mungkin
kandungan vaksinnya itu sendiri ya dianggap tidak halal dan sebagainya. Mungkin nanti akan sedikit kita singgung masalah itu ya. Dan tentu saja nanti juga kita akan mengupdate terkait dengan cakupan ya, harapan dari pemerintah tentu saja ya, cakupan dari vaksin ini seberapa banyak sih, kenapa sih kita harus termasuk ke dalam masyarakat yang ikut peran serta dalam kegiatan vaksin ini dan divaksin, seperti itu ya Dokter Panji ya. Mungkin itu Ya, untuk awalannya, silakan Dokter Panji bisa memulai bagaimana kondisi sekarang terkait dengan vaksin yang ada di Indonesia dan mengapa kita harus menganggap vaksin ini penting untuk pandemi. Silakan Dokter Panji. ya, terima kasih Dr. Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat Remedika semua, untuk apa ya, kita mengakhiri ya, berupaya untuk mengakhiri pandemi COVID ini memang kita ada beberapa cara. Jadi tidak hanya ada satu cara yang apa istilahnya satu obat jitu atau satu obat manjur, hanya satu gitu bisa untuk segala obat atau segala masalah pandemi ini. Jadi benar yang sudah dibilang oleh Dr. Rashid itu semuanya harus berkesinambungan. Kalau di teori itu kita ada mengenal namanya Swiss cake ya. Jadi kayak keju berlapis lah gitu. Jadi setiap lapisan-lapisan itu harus kita lakukan gitu dari paling kecil adalah kita pakai masker, terus habis itu kita jaga jarak, kurangi mobilitas, vaksinasi juga gitu. Semuanya apa tambah imunitas gitu-gitu semua harus kita lakukan. Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan hanya vaksin saja atau hanya kita prokes aja apa hanya pakai masker aja itu nggak bisa, harus semuanya dijalankan. Nah, kalau untuk masalah vaksinasi ini memang kondisinya di kita ini lucu gitu. Ada orang yang memang dari awal itu apa ya, dibilangnya katanya gimana sih kita harus vaksin COVID harus gratis gitu katanya, nggak mau beli, nggak mau bayar. Terus pas udah disediain gratis, nanti alasan itu dari negara mana gitu. Jadi ya ada fobia terhadap negara itu gitu. Terus padahal sebenarnya kita menghadapi musuh yang apa ya, musuh yang tidak kelihatan ini seperti virus corona ini kita harus saling bahu membahu gitu. Kita sebagai makhluk sosial ya, sebagai manusia kita harus bisa berkontribusi membantu mengurangi COVID ini gitu. Salah satunya adalah dengan vaksinasi. Karena di vaksinasi ini kita bukan memikirkan diri sendiri aja gitu. Nggak cuman saya sudah divaksin atau keluarga saya sudah divaksin, tapi kita harus memikirkan komunitas seluruhnya, seluruh warga bangsa itu kalau bisa mendapatkan vaksinasi semua. Memang pada awal-awalnya kita mendapatkan vaksin ini bertahap ya, seperti kita ketahui yang udah dulu pertama kali mungkin untuk tenaga medis dulu, karena memang kita sebagai tenaga medis itu yang paling terpapar pertama, istilahnya yang maju duluan nih untuk menangani kasus-kasus COVID. Ketika ke tenaga medis sudah, terus apa ada stok datang lagi, kemudian ke tenaga publik ya, public service gitu. Terus habis itu ke guru, dan sekarang alhamdulillah ya sudah banyak di beberapa tempat sentra-sentra vaksinasi bisa dilakukan vaksinasi. Ya, jadi mungkin kalau untuk gambaran Dr. Panji sekarang bisa sih, sedikit. ya, Halo, ya halo. halo. Ya, mungkin Dokter Panji bisa memberikan sedikit gambaran. Ada nggak sih bukti bahwa vaksin itu bisa menyelesaikan kondisi pandemi gitu di masa-masa sebelumnya gitu? Ada sejarahnya nggak sih? Karena kan di sini banyak kita yang baru menghadapi pandemi pertama kali nih, ya. Mungkin saya lahiran tahun 80 sekian gitu. Ini baru pandemi pertama nih yang saya hadapi. Kemudian di sini teman-teman yang bergabung kayaknya sih nggak ada yang lahir di atas tahun 50 gitu ya. Jadi mungkin bisa dikasih gambaran, ada nggak sih bukti gitu, biar kita tuh sini percaya gitu bahwasannya pandemi itu bisa, salah satunya adalah solusinya adalah dengan vaksin gitu. Ada nggak sejarah yang mungkin Dokter Panji tahu? Ya, dulu sudah ada sejarah ya waktu zaman dulu itu oleh Edward Jenner ya namanya ya. Beliau itu melakukan vaksinasi itu juga dari situ asal mulanya ya. Jadi pada dulu itu ada disebut cacar yang berat ya, bukan yang seperti cacar yang sekarang. Nah, itu berhasil
dilakukan ya vaksinasi itu, sehingga kejadian angka penyakitnya itu langsung hilang dan sekarang juga tidak ada. Paling sekarang adanya yang cacar air biasa ya. Untuk yang cacar yang variola itu sekarang sudah tidak ada. Terus kemudian kalau untuk pandemi ya, pandemi untuk yang serupa seperti COVID sekarang pernah terjadi kurang lebih 100 tahun yang lalu. Itu yang kita kenal dengan flu Spanyol atau Spanish flu. Nah, pada pandemi yang lalu memang teknologi untuk vaksin ini belum begitu banyak ya. Dari kalau dulu kita flu Spanyol bisa hilang dengan hanya memakai masker saja. Jadi yang digalakan tuh dulu pakai masker ya. Bahkan ada slogan itu kalau tidak pakai masker kita bisa dipenjara, suruh masuk penjara. Nah kalau sekarang ini mungkin memang untuk memakai masker ya agak susah. Kalau kita jalan sedikit aja ya ke pasar Keranji ya atau pasar Bintara itu kalau saya lewat pagi hari itu, waduh, udah bingung saya tuh gimana geleng-geleng kepala. Pakai masker ya Dokter Panji ya? Iya banyak yang nggak pakai masker dan kebanyakan ya di jenggotnya yang dipakai di bawah dagu gitu ya. Padahal yang harus kita lindungi itu adalah hidung ya. Sejawat saya selalu bilang ya, saya sering praktek bareng dengan sejawat saya, Dokter Rido ya. Selama kamu masih punya hidung, masih bisa bernapas, itu kamu beresiko tertular COVID. Jadi kita harus selalu melindungi hidung kita karena itu tempat masuknya COVID gitu. Baik. Nah, belakangan ini kan banyak kebingungan sebenarnya ya Dokter Panji di masyarakat. Karena biasanya itu vaksin kan untuk menciptakan sebuah vaksin itu bisa lebih dari 10 tahun ya Dokter Panji, sampai 15 bahkan 20 tahun. Ini dengan kondisi pandemi ini kok bisa kurang dari setahun sudah ada vaksin seperti itu. Ini kadang kan bisa memicu ini ya kekhawatiran ini masyarakat, ini bener nggak vaksinnya nih, jangan-jangan cuma isi air atau dia asal-asalan atau ada chipnya ini. Menurut Dokter Panji gimana? Ya, memang kalau sekarang teknologi sudah sangat canggih ya. Kalau zaman dulu memang kita harus kalau untuk membuat vaksin itu terus benar-benar diekstrak ya, terus habis itu dikultur, mungkin ada beberapa yang dimasukkan ke, kalau contohnya di embrio ayam, ada yang di apa. Nah, sekarang memang teknologi lebih canggih dan zaman dulu juga persoalan perizinan juga agak lama ya. Jadi dari segi fase klinis 1 ke 2 itu yang biasanya lama. Dan kalau sekarang bukannya asal-asalan, tapi memang semuanya itu dilakukan simultan gitu. Jadi sembari ngejain fase 1, fase di kelompok lain ada yang mengejarkan fase 2. Sedang kita fase 2, kelompok lainnya lagi ada yang fase 3. Bahkan di beberapa tempat itu ya udah ada yang melakukan uji klinis gitu. Tapi memang semuanya itu sangat dibutuhkan karena memang pandemi yang kita hadapi sekarang ini memang luar biasa berat ya. Jadi dari segi penularannya juga, terus dari segi mortalitasnya juga. Jadi kita harus dipercepat gitu semuanya. Tapi tidak ada yang fase atau tidak ada tahapan yang dilewati ya. Itu harus digarisbawahi. Semua tahapan, fase-fasenya sampai uji klinis, sampai disetujui oleh Badan POM itu semuanya dilalui. Tapi semuanya itu dikerjakan secara simultan. Itu yang kenapa bisa kelihatan cepat. Gitu. Ya, karena mungkin dampaknya juga lumayan luas ya. Dokter Panji, bukan dari sisi kesehatan saja, tapi ada dampak ekonomi gitu ya, yang betul. sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di dunia seperti itu, Dokter Panji. Nah, mungkin Dokter Panji bisa ngasih gambaran sekarang di tingkat riset ataupun yang sudah di-ACC oleh WHO gitu ya, vaksin apa saja sih yang beredar gitu, terutama di Indonesia, dan kira-kira perbedaannya apa gitu antara satu vaksin dan satu vaksin yang lain. Karena kan pemerintah kan memang memasukkan vaksin itu jenisnya berbeda-beda ya, Dokter Panji. Bukan hanya satu jenis vaksin, bukan hanya Sinovac gitu ya. Ada mungkin AstraZeneca, mungkin ada lagi nanti yang akan masuk. Nah, ini mungkin membuat kebingungan juga nih di masyarakat. Ada yang bilang, saya maunya Sinovac aja. Ada yang bilang, saya AstraZeneca aja lebih bagus untuk varian Delta, misalnya kayak gitu. Nah, untuk kondisi sekarang, sebenarnya kita sebagai masyarakat itu seperti apa harusnya? Terima aja lah mana aja yang ada atau gimana, Dokter Panji? Sekalian mungkin bisa kasih gambaran perbedaan dari dua vaksin ini. Ya, jadi memang kalau di luar itu udah banyak ya, beberapa bisa disebut. Kalau untuk vaksin COVID ini ada ya tadi ya Sinovac ya, terus kerjasama dengan Bio Farma ada namanya CoronaVac ya, terus ada juga itu Pfizer, ada juga AstraZeneca, terus ada juga Moderna ya. Jadi
beberapa vaksin itu yang sudah di ACC oleh WHO. Tapi memang untuk pembelian ya istilahnya kita ini kan sebagai sebuah negara gitu, sebagai sebuah negara kita ini hidup juga di istilahnya percaturan dunia gitu. Jadi tidak bisa kita pasti ada lobby-lobby juga. Maksudnya kita untuk mengadakan pengadaan suatu vaksin itu perlu effort yang keras gitu. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya apapun yang memang sudah masuk ke kita yang udah pemerintah usahakan itu adalah sudah yang terbaik dan itu harus kita jalankan gitu. Jadi apapun yang sudah diterima oleh kita itu ya kita lakukan untuk vaksinasi ya itu yang sedang misalkan yang sedang ada untuk kemarin kita tenaga kesehatan ya mungkin yang masuknya Sinovac dulu ya kita vaksinasi itu. Nah, sekarang ada AstraZeneca, ada Sinovac itu juga kita lakukan aja dapatnya di mana, dapat sentra vaksinnya di mana ya kita dapat itu dan yang harus penting itu adalah ketika kita vaksinasi pertama dengan jenis yang itu, yang keduanya juga harus yang itu. Nah, perbedaannya secara garis ya harus jenis yang sama. Misalkan kalau yang pertama Sinovac ya yang kedua Sinovac lagi. Kalau yang kedua yang pertama AstraZeneca, yang kedua juga AstraZeneca lagi. Terus perbedaannya secara mendasar di antara keduanya kalau Sinovac ini kita menggunakan platform ya, kita ngomongnya platform itu adalah virusnya inactivated atau virusnya mati. Nah, kalau AstraZeneca dia menggunakan arbovirus ya. Arbovirus itu jadi kayak virus si coronanya kita ambil spike-nya aja, spike proteinnya terus dimasukkan ke arbovirus ini dan kemudian dibuatlah vaksin. Nah, itu teknologinya berbeda di situ dan perbedaan yang kedua itu yang kalau Sinovac kita vaksinasi keduanya biasanya kita lakukan 1 bulan kemudian atau minimal 28 hari. Kalau yang AstraZeneca kita dilakukan 3 bulan kemudian. Kenapa sih kok ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan? Nah, di vaksin itu sudah sudah lazim. Ketika kita membuat sesuatu ketentuan itu pasti semuanya berdasarkan penelitian-penelitian. Jadi nggak ada tuh kita asal-asal bunyi gitu. Oh, ya udah kita enaknya berapa ya sebulan atau 3 bulan. Nah itu semuanya penelitian jadi dibandingkan dulu semuanya di pas fase klinis itu ada yang diberikannya 1 bulan gimana efeknya, kalau diberikan 2 bulan gimana, 3 bulan. Nah ternyata sudah diambil kesimpulan untuk vaksin yang Sinovac itu 1 bulan pemberiannya 2 kali ya, yang AstraZeneca juga 2 kali tapi selisihnya 3 bulan. Ya. Mungkin menambahkan sedikit yang terkait tadi ya di awal saya sampaikan ini pemerintah mungkin sudah membuat portofolio vaksin ya Dokter Panji ya. Jadi betul. Tidak hanya satu jenis vaksin ya Dokter Panji yang kita gunakan karena kalau misalnya hanya satu jenis vaksin yang saya dengar dari ahli itu sangat berbahaya ketika nanti terjadi gangguan dalam proses pembuatan ya produksi dan sebagainya. Jadi memang pemerintah kalau stoknya terganggu ya susah. Begitu mungkin ya Dokter Panji ya. Jadi ada beberapa vaksin yang dimasukkan ke Indonesia karena kekhawatiran stoknya mungkin habis atau dari produksinya ada rantai yang terganggu seperti itu ya. Jadi sebaiknya kita ketika memang dapat kesempatan untuk melakukan vaksin ikut aja gitu ya Dokter Panji ya. Jadi ya benar. Ini pun sudah lumayan banyak, kurang lebih sudah berapa ya Dokter Panji yang sudah disuntik sampai saat ini? Kalau untuk per hari ini ya di data Kemenkes untuk vaksinasi yang pertama sudah mencapai 29.279.142. Untuk vaksinasi yang kedua 13.465.499. Kalau dari data ini memang mungkin yang perlu kita amati ya, itu vaksinasi yang keduanya mungkin agak lebih rendah ya daripada vaksinasi pertama. Yeah. Nah ini mungkin harus mungkin apa kita bisa mungkin ketika yang keduanya apakah orang itu ada berhalangan atau mungkin ternyata di tengah jalan terpapar virus corona jadi dia harus ditunggu dulu 3 bulan atau gimana mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya. Tapi untuk yang vaksinasi pertamanya sudah lumayan banyak sekitar 29 juta orang. Yeah. Namun kalau untuk mencapai herd immunity ya atau mungkin kekebalan imunitas masih sangat jauh Dr. Rashid. Jadi kalau untuk seluruh penduduk kita yang berjumlah berapa ya? 250 juta ya? Masalah ya? 280 juta. 280 juta itu masih sangat jauh sekali. Jadi harus makanya jadi minimal 70% ya inilah kenapa saya mundar-mandir. Minimal 70%. Ya. Dan itu harus 2 dosis ya, Dok ya. Jadi dosis yang harus disiapkan itu 2 kali lipat dari jumlah penduduk begitu ya. Dok ya. Betul sekali, 2 kali ya.
Bisa sampai berapa Maka tuh? 300 dosis mungkin ya, 300 juta dosis gitu. Kira-kira ini pabrik kita atau suppliernya nih ini nggak sanggup nggak sampai akhir tahun nih, Dokter Panji? Perkiraan Dokter Panji. ya kalau saya sih selama ini ya pokoknya kalau ada kegiatan vaksinasi saya sebisa mungkin membantu lah sebanyak Bantu mungkin lah. berkontribusi lah ya untuk membantu pemerintah ya. Hmm, Cuman emang meskipun cuman jadi bata kecil lah di suatu tembok, tapi yang penting udah ya, ikutan lah. bisa menjadi benteng ya. Temboknya ini bukan tembok Iya, biasa ya, Dokter Panji. Jadi tembok iya, yang menghalangi ini virus masuk ini. Ya, iya mudah-mudahan kita benar-benar. menjadi orang yang bisa menjadi bagian yang melindungi negara inilah ya, melindungi dunia inilah ya, Iya, seperti itu. iya, Nah, ini sebenarnya menarik tadi ya terkait dengan vaksin ini. Dari hasil riset kecil-kecilan nih Dokter Panji, oh ternyata ada penurunan ya. Jadi di iya, gelombang keduanya. Nah, mungkin ada juga beberapa rekan-rekan kita, mungkin sahabat kita juga yang merasa saya sudah divaksin gitu, Sinovac gitu, sudah patuh, sudah 2 kali suntik, tapi kok masih kena lagi gitu, bahkan kenanya sampai 2-3 kali nih. Ini sebelum acara ini udah ada yang WA saya nih gitu. Jadi mungkin perlu dijawab Pak Dokter Banji karena ini kasusnya sering terjadi. Ah, buat apa vaksin ya? Gitu, tetap iya kena betul. juga gitu loh. Jangan-jangan nanti Iya. vaksin cuma bikin apa masukin sesuatu yang haram atau chip yang bisa mengganggu kita gitu. Gimana tanggapannya Dokter Panji? Kalau chip sih kayaknya kita kebanyakan nonton film ini lah detektif. Kayaknya kejauhan kalau itu enggak kayaknya. Terus kalau memang kalau misalkan udah divaksin lengkap ya sudah 2 kali gitu, terus masih bisa kena ya. Memang yang namanya vaksin juga kan dia tidak efektivitasnya tidak 100%. Makanya tadi saya awal bilang kita harus seperti tadi cheese cake cheese layer itu Swiss cheese itu. Cheese Jadi model, kalau Swiss cheese model. ya Swiss cheese model. Atau Jadi kalau kita di nggak bisa Indonesia kan jadi mengandalkan kerupuk dok. Keropok kalau di Indonesia ya kan jadi kerupuk. Kerupuk putih, kerupuk keriting. ya mungkin Ada lubang-lubangnya atau gitu. mungkin kayak kayak burger gitu yang berlapis-lapis, ada roti, ada daging, ada keju gitu. Kita kalau misalkan cuman roti doang nggak bisa jadi burger. Contoh mungkin kayak gitu contohnya. Jadi kalaupun sudah divaksin memang kita juga nggak tahu ya. Ada juga kasus yang baru vaksin pertama terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia ada gejala seperti COVID ya, terus ketika di PCR atau mungkin di swab ternyata jadi positif. Itu Iya, juga bisa. Nah, itu mungkin bisa bisa dijelaskan seperti ini. Jadi sebelum dia melakukan vaksinasi itu sebenarnya sudah masuk duluan itu virusnya. Jadi iya, istilahnya udah intruder ya, sudah masuk sebelum antibodi terbentuk. Jadi ketika kita vaksin kan itu ada suatu proses ya di dalam tubuh. Proses ketika vaksin itu kita sebut sebagai antigen. iya, Nah, ketika antigen disuntikan ke dalam tubuh kita melalui lengan kiri kita itu masuk ke otot, nanti tubuh kita memproses. Jadi gampangnya kita tuh divaksin seperti kita kalau mau tinju ya atau mau apa seperti ada sparring partnernya yang mirip gaya bertandingnya dengan dia, dengan lawan kita gitu. Jadi ketika kita nanti bertanding sungguhannya, kita sudah tidak kaget. Oh, dia nanti geraknya ke kiri nih. Nanti habis ini dia nonjok, habis ini dia nendang kayak gitu-gitu contohnya. Nah, ketika kita divaksin itu tubuh kita mengenali karakteristik nanti virus COVID seperti apa, terus habis itu nanti dia menyerangnya berapa lama, durasinya, apa yang bakal diserang tubuhnya. Nah, ketika kita divaksin itu kan untuk mempelajari dia mengenal gaya bertarungnya, gaya karakteristiknya itu butuh waktu gitu. Jadi butuh waktu itu bahkan ada sampai 2 minggu sampai lebih gitu sampai satu satu yang vaksinasi kedua untuk Sinovac kan 1 bulan ya. Nah, 1 bulan itu juga nanti ada waktunya lagi untuk daya tahan tubuh kita untuk membentuk sel memori namanya. iya. Nah, mungkin di saat proses pembentukan itu belum sempurna, belum antibodinya terbentuk sempurna, si virus itu udah masuk juga gitu. Jadi intinya kita latihannya belum selesai, tiba-tiba udah diserang duluan gitu. Jadi gimana nih Dokter Panji? Kalau misalnya masih kena juga ngapain divaksin gitu ya? Oh ya, pasti ada manfaatnya, Dok. Jadi udah pasti ada manfaatnya. Pasti ketika misalkan kita udah lengkap ya, sudah lengkap vaksinasi 2 kali, terus antibodi kita sudah terbentuk sempurna. Nah, ketika dia kena, mungkin tidak bentuk COVID yang berat gitu, nggak sampai harus dia masuk ke dalam kategori COVID yang berat yang sampai harus kita di pasang ventilator atau mungkin sampai harus
lama di rumah sakit, mungkin dia untuk hanya isoman aja, isolasi mandiri 1-2 hari atau mungkin sampai 10 hari udah hilang gejala gitu. Jadi pasti ada manfaatnya. Ya, karena mungkin juga dalam tubuh manusia itu dalam merespon ya, vaksin yang masuk tuh beda-beda kan ya, Dokter Panji. Beda-beda, ya benar. Memang berdasarkan riset, ini apa yang disampaikan Dokter Panji kan berdasarkan riset penelitian bahwasannya dengan vaksin itu mengurangi lah ya, bukan menghilangkan ya, mengurangi angka kejadian gitu ya, mengurangi keparahan dari penyakit seperti itu ya, Dokter Panji ya. Jadi memang tidak ada ruginya buat sahabat Trimedika ini ya untuk melakukan penyuntikan vaksin. Bagaimana, Dok? Ya, memang dari awal kita tidak pernah ada yang bilang, wah setelah divaksin 100% kebal, gitu kan, nggak ada. Bahkan anjurannya setelah divaksin kita tetap harus memakai masker, gitu. Jadi tetap, semua prokesnya itu lengkap dan kita nggak bisa menistakan satu cara dengan cara yang lain, gitu. Maksudnya tidak ada yang terbaik, tapi semuanya harus dilakukan. Semuanya dilakukan itu baru yang terbaik. Ya, karena jangan sampai tadi ada lubang yang besar yang bisa masuk ke dalam tubuh kita ya, mengambil konsep Swiss cheese model itu ya. Jangan sampai nanti di lubang terakhir yaitu vaksin itu tidak digunakan, ya, masuk sampai ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya, Dokter Panji ya. Jadi tentu saja ini harusnya menjadi sebuah harapan ya buat teman-teman semua, sahabat Trimedika, bahwasannya vaksin itu adalah salah satu upaya ya, upaya kita ya sebagai manusia untuk mempertahankan eksistensi di dunia gitu ya, Dokter Panji ya. Karena makhluk yang paling pandai ini harusnya manusia, jangan kalah sama virus yang kecil gitu ya. Nah, salah satu upaya ini memang vaksin ini harus coba kita maksimalkan seperti itu karena bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia seperti itu ya, Dokter Panji. Nah, kemudian terkait dengan ini ya, Dokter Panji, masalah efek samping. Nah, ini juga sering ditanyain nih, Dok. Ya. Ini katanya, oh kalau Sinovac mah lebih aman gitu. Kalau Astra tuh ada yang sampai meninggal gitu kan. Habis suntik meninggal gitu. Ini mungkin perlu didalami sebenarnya datanya dan kita juga nggak bisa menutup telinga juga ya. Memang harus ada riset dipastikan benar atau tidak nih dengan penyuntikan salah satu jenis vaksin ya. Saya tidak bisa menyebutkan. Ada yang menganggap ini berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Mungkin info ini sampai juga ke Dokter Panji ya. Bagaimana menyikapinya, Dok, terhadap ketakutan masyarakat ketika nanti disuntik nanti malah positif, ketika disuntik nanti malah meninggal seperti itu. Gimana, Dok? Ya, memang kalau di vaksin kita ada sebutan namanya kejadian ikutan pasca imunisasi ya, atau kita singkat KIPI. Nah, KIPI itu ada beberapa macam, ada yang KIPI ringan, ada yang KIPI sedang, ada yang KIPI berat ya. Nah, untuk yang kasus yang Dr. Rosid sebutkan itu ternyata sudah ditangani juga oleh Komda KIPI di daerahnya itu, dan sudah dilakukan penyelidikan bahwa tidak ada hubungan langsung dengan, biar jelas yang itu kayak ya, jadi kalau kejadian ikutan pasca imunisasi itu ada organisasinya yang mengawasinya ya. Jadi komisi daerahnya dari KIPI-nya itu yang langsung melakukan penelusuran gitu. Jadi ketika ada laporan, itu kita juga sebagai masyarakat bisa melakukan laporan langsung secara individu maupun secara kelompok. Misalkan kalau ada terjadi KIPI, itu bisa ada websitenya itu ya. Nanti saya lupa, itunya nggak hafal websitenya, itu bisa secara individu kita melaporkan. Nah, itu nanti baru ada respon. Oh, ternyata yang saudara alami itu hanya KIPI ringan aja. Misalkan paling sering itu adalah KIPI demam atau mungkin ada yang pegel ya. Nah, itu KIPI-KIPI yang sering terjadi. Ikutan pasca vaksinasi ya? Pasca imunisasi. Pasca imunisasi. Pasca imunisasi ya. Ya. Nah, itu biasanya kalau kan biasanya kalau kita vaksinasi ya untuk yang COVID ini, kita dilakukan observasi dulu ya, atau masuk ke meja 4 ya, setelah di meja 3 kita dilakukan vaksinasi, di meja 4 kita observasi. Nah, itu gunanya observasi yang 30 menit itu untuk melihat ada nggak kejadian ikutan pasca imunisasi yang fatal atau yang sampai mengancam nyawa. Contohnya itu yang paling sering atau yang paling kita khawatirkan adalah shock anafilaktik. Nah, biasanya itu yang 30 menit pertama itu terjadi KIPI yang berat. Kalau misalkan ada shock anafilaktik itu langsung ditanganin. Nah, kalau misalkan sudah lewat waktu observasi 30 menit itu, biasanya KIPI-nya itu tergolongannya yang ringan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sahabat Trimedika habis divaksin itu, kalau 30 menit ada gejala pusing atau mungkin ada nyeri di
pegel itu pas hujan itu, atau mungkin ada gejala demam, itu langsung dilaporkan aja, atau ada kemerahan, nah itu langsung dilaporkan. Tapi kalau misalnya ternyata tidak, atau muncul yang mungkin 1-2 hari kemudian, itu biasanya kipinya ringan. Ya, kemudian ini terkait dengan kondisi sekarang nih ya, kan mulai banyak lagi digalakan oleh pemerintah ya, Dokter Panji ya. Setelah sekian lama nih, gitu kan. Kenapa ya Dokter Panji, haruskah nunggu sampai tinggi dulu baru nanti vaksinasinya diperbanyak lagi, atau gimana? Memang ini sudah on the track, program pemerintah sudah on the track, atau karena kondisi lonjakan COVID nih jadi dipercepat seperti itu? Dokter Panji mungkin ada informasi gitu? Oh enggak, memang udah schedule-nya gitu, karena datangnya bertahap. Kalau untuk yang lonjakan meningkat ini memang sudah diprediksi oleh beberapa ahli, karena kemarin kita ketika liburan Lebaran itu banyak yang ya mungkin ada beberapa yang pulang kampung ya, mobilitasnya tinggi. Nah dari situ, jadi kalau untuk yang memang vaksinasi memang udah on the track sih, udah pengadaannya udah sesuai dengan yang direncanakan. Baik-baik, mudah-mudahan terrealisasi akhir tahun ya, atau awal tahun depan ya gitu ya Dokter Panji ya. Amin. Mungkin ini saya coba jawab, bukan jawab ya, bacakan pertanyaan dari salah satu ini ya, rekan kita sahabat Trimedika menanyakan ini untuk ibu hamil, kira-kira Oh ya, sudah bisa divaksin belum? Gimana dok? pertanyaan yang bagus ya. Untuk ibu hamil memang alhamdulillah ya, organisasi profesi di dokter spesialis kandungan ya, OBGYN, sudah membuat rekomendasi ya beberapa waktu yang lalu. Mungkin kita sudah lihat di beberapa media sosial bahwa sudah dirilis rekomendasi dari POGI bahwa ibu hamil itu, saya baca nih biar tidak salah ya, pemberian vaksinasi yang dipercepat dan diperluas pada di poin ke-7 ya, ibu hamil dengan resiko tinggi, yaitu usia di atas 35 tahun, memiliki BMI ya, berat indeks massa tubuhnya di atas 40 dengan komorbid diabetes dan hipertensi. Kemudian kelompok ibu hamil resiko tinggi yang terpapar, terutama apabila ibu hamil itu juga seorang tenaga kesehatan. Terus yang ketiga, pada ibu hamil dengan resiko rendah setelah mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan, namun dia bersedia atas pilihannya sendiri ya, setelah dikasih informasi, kemudian memberikan konsen melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, jadi pada dasarnya vaksinasi ibu hamil ini sudah boleh ya, sudah diberikan rekomendasinya, dan itu di sini ditulis bahwa vaksinasi yang bisa diberikan yaitu yang apa namanya, Sinovac ya. Sinovac ya. Ya. Ya jadi sudah bisa. Udah bisa ya dok ya. Kemudian saya langsung coba bacakan aja ya dok ya, mengingat waktu kita terbatas. Ya, ini dari Ibu Dika 1204, katanya imunitas orang yang sudah 2 kali vaksin tidak lebih tinggi daripada orang yang sudah pernah terkena COVID. Benar nggak tuh dok? Oh itu kurang tepat ya. Jadi kalau yang terkena COVID itu beberapa penelitian biasanya hanya bertahan selama 3 bulan ya rata-rata kalau yang kena infeksi alamiah. Ya, jadi tetap bisa kena lagi ya dok ya? Tetap bisa kena. Lebih efektif kita melakukan vaksinasi langsung ya, Dokter Panji ya? Betul. Ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit mungkin Dokter Panji ya, ini juga agak sering ditanyakan antara imunitas ini ya, alami ya, sama buatan ya. Kekebalan alami sama kekebalan buatan, mungkin sedikit bisa dijelaskan supaya bisa menjadi gambaran sahabat Trimedika, dok. Ya, jadi kalau konsep kekebalan alami dan kekebalan buatan itu, bila seseorang itu kebal terhadap suatu penyakit, biasanya infeksi ya, seperti contohnya COVID ini, kalau untuk alami dia harus kena sakit dulu gitu, Dr. Rosid. Jadi kita kayak harus mengalami peristiwa atau mungkin episode kita sakit yang parah dulu, terus mungkin tubuhnya masih bisa melawan. Hidup, ya? Ya, itu juga kalau bisa bertahan hidup, dia kemudian sel tubuhnya membentuk sel memori itu secara alamiah. Nah, kalau keuntungannya vaksin, kita tidak harus mengalami penyakit yang berat dulu. Jadi kita sudah istilahnya di sparring partner dulu, udah dimasukkan virus yang satu mungkin yang lebih lemah ya. Mungkin dalam kondisi hidup tapi dilemahkan. Ada juga yang
vaksinnya memang sudah mati. Jadi contohnya kita cuman dikasih envelope-nya atau cuman bajunya doang. Nanti tubuh kita mengenai nanti kalau ada virus pakai baju ini kita sudah kenal gitu. Jadi Baik, tetap baik. kita lebih baik kita melakukan vaksinasi daripada kita udah kena duluan harus mengalami episode sakit, belum tentu kita bisa melewatinya fasenya. Tapi Ya, kalau misalkan kena juga beberapa itu tidak bertahan lama. ya. Mudah-mudahan nggak perlu sahabat Trimedika mencoba sakit COVID dulu ya, Dokter Panji ya, Ya, untuk jangan sampai. mendapatkan imunitas alami gitu. Apalagi belum dijamin juga kita terbebas langsung dari penyakit ini karena ada beberapa kali terkena infeksi ya, yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin itu pasti ada. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Ada Mbak tuh yang anak ya. Mbak Iska Elvina. Dok, izin bertanya, sekarang ada berapa varian COVID-19? Sebaiknya lebih baik menggunakan vaksin apa, Dok? Berapa, Mungkin itu Dok, tadi udah variannya? dijawab ya vaksin. Apa? Mungkin ini saya jawab dulu pertanyaan dari Jeng Dian ya. Oh iya, boleh, boleh. Vaksinasi anak ya. Boleh, boleh. Jadi kalau untuk anak ya sekarang untuk COVID anak juga sudah ada ininya surat rekomendasinya dari Perhimpunan Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Itu sudah dibikin rekomendasi anak usia 12 sampai 17 tahun sudah bisa melakukan vaksinasi COVID ya. Dan di sini juga menggunakan yang Sinovac gitu. Dengan yang anak ini untuk anak sehat ya, tapi kalau misalkan anak yang ada kontraindikasi seperti defisiensi imun atau penyakit autoimun yang tidak terkontrol, terus habis itu penyakit sindrom Guillain-Barré dan yang lainnya itu ada beberapa yang tidak bisa diberikan. Tapi kalau untuk untuk anak sehat itu 12 sampai 17 tahun sudah ada rekomendasinya boleh diberikan. Baik. Terus kalau misalkan jangan lupa juga ibu-ibu, mungkin di sini ada ibu-ibu juga ya, yang punya anak, vaksinasinya yang lain juga harus dilengkapi. Gitu, jangan kita takut COVID tapi lupa vaksinasi yang lainnya ketinggalan gitu. Ya, betul sekali itu Dokter Panji ya. Nanti bisa ketemu Dokter Panji di klinik Trimedika ya untuk vaksin-vaksin yang memang harus dan wajib ya Dokter Panji. Ya, anak umur Ya, 1 sampai 2 tahun jangan lupa juga ya ibu-ibu. Ini lanjut yang ini Dok, yang untuk ibu menyusui ini apakah bisa vaksin COVID, Dok? Kalau ibu menyusui sudah duluan kemarin dokter. Jadi sebelum ibu hamil, ibu nyusui sudah boleh. Sudah bisa ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang tadi Dok, untuk jenis virus yang sekarang beredar ini ada berapa varian sih katanya ya. Terus menggunakan vaksin apa bagusnya Dok? Ini dari Mbak Iska. Kita nggak usah pusingin berapa variannya deh. Maksudnya kita yang penting itu apapun variannya kita masih bisa, alhamdulillah dilindungi dengan vaksin yang ada sekarang gitu. Jadi kita nggak usah mikir nanti yang karena pas masuk ke kita juga nggak assalamualaikum saya varian ini masuk ya gitu, nggak ada yang tahu gitu ini varian apa gitu. Jadi kalau memang dia dilakukan penelitian di sequencing lah segala macam dicari ininya itu biasanya juga untuk kebutuhan penelitian ya. Tapi kalau misalkan yang penting kita sekarang ini tadi tetap menjaga pakai masker ya. Yang paling lemah menurut saya ini pakai masker di kita ini yang sangat lemah gitu. Kalau mungkin untuk jaga jarak mungkin juga itu kelemahan kedua dari kita. Tapi kalau untuk vaksin, kalau saya lihat sih Dokter Rashid beberapa minggu terakhir ini cukup meningkat ya. Saya lihat di beberapa tempat sentra-sentra pelayanan vaksin malah tidak bisa melayani semua peserta yang ingin datang gitu. Jadi sampai membludak. Jadi kalau saran saya sih mungkin untuk penyelenggara vaksinasi atau mungkin peserta datang ke tempat sentra vaksinasi yang mungkin yang sudah daftar duluan ya. Jadi nggak on the spot gitu. Takutnya kita nggak dapat tempat, terus udah datang terpaksa berkerumun kan. Nah jadinya resiko juga nggak dapat vaksinasi. Iya resiko dan belum tentu dapat. Kalau misalkan saran saya sih penyelenggara yang baik, yang bagus itu dia sudah mungkin booking dulu sebelumnya, udah tahu nanti jamnya jam berapa, sampai tahu jamnya jam berapa itu sangat bagus sekali gitu datangnya. Ya, baik. Ini jadi intinya untuk varian, anggaplah itu semua varian itu berbahaya gitu ya Dokter Panji ya. Kalau mau dibaca-baca, saya pernah membaca luar biasa banyak sekali varian itu, lebih dari 50 varian. Ya, itu pun yang diteliti ya. Sampai sehingga WHO itu menetapkan varian of concern gitu ya Dokter Panji ya. Jadi varian-varian yang memang harus diperhatikan oleh
seluruh masyarakat di dunia, karena ini bisa berdampak terhadap transmisi yang lebih besar ya. Tingkat ini ya, apa namanya, transmisinya lah ya, menularinya, tingkat penularannya tinggi ya. Terus angka kematiannya juga bisa tinggi ya. Kemudian ada juga yang bilang untuk varian yang baru nih yang lagi rame nih dok, varian Delta, ini bisa mengurangi efektivitas vaksin, begitu ya. Jadi mungkin menjadi concern dari dunia, terutama dari WHO memberi informasi demikian. Betul begitu ya dok ya? Ya, pokoknya kita nggak usah ngapal-ngapalin nama variannya lah. Pokoknya ketika ada vaksin yang datang ya, maksudnya udah kita dapat panggilan, kita lakukan vaksinasi aja. Terus kita tetap pakai masker, tetap jaga jarak, kurangi mobilitas, itu yang paling penting. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan mungkin? Itu tadi vaksinasi lain ya, yang untuk selain COVID. Oke, untuk vaksinasi lain ya, selain COVID yang bisa kita lakukan, mungkin sambil menunggu giliran yang belum dapat, itu bisa kalau untuk anak-anak ya, mulai dari 6 bulan, itu bisa dapat vaksin influenza. Meskipun memang vaksin itu bukan untuk mencegah COVID ya, di sini kita garis bawahi, vaksin itu biasanya memang selalu spesifik, satu jenis vaksin untuk satu jenis penyakit gitu, tidak untuk beberapa penyakit, tapi yang istilahnya mirip-mirip lah atau mungkin gejalanya mirip, yang bisa kita cegah itu pertama dari influenza ya, itu juga sudah ada rekomendasi dari WHO. Kemudian juga selain influenza kita bisa melakukan vaksinasi PCV atau pneumonia, pencegahan kalau orang awam bilang paru-paru basah ya, pneumonia. Nah itu kalau pneumonia juga bisa diberikan dari sejak anak usia 2 bulan kalau pneumonia, lebih dulu. Terus pneumonia juga bisa diberikan pada orang-orang dewasa juga. Ini yang banyak belum tahu ya. Untuk usia 50 tahun itu bisa diberikan vaksinasi PCV pneumonia itu satu kali. Nah kalau untuk influenza kita lakukannya setahun sekali. Gitu. Itu jadi kalau yang belum divaksin influenza sejak dewasa ya, mungkin sudah saatnya vaksinasi influenza. Dan mungkin kalau mau sudah ada sudah divaksin COVID, terus nanti mau vaksin influenza, memang direkomendasikan jaraknya itu 1 bulan sih untuk antara vaksin. Baik, ini informasinya lengkap sekali ya dari Dokter Panji. Mudah-mudahan nih sahabat Trimedika mulai tercerahkan gitu ya Dokter Panji, bahwasannya kita harus sama-sama lah ya, bergotong royong lah, membantu sama-sama mensupport supaya pandemik ini bisa cepat berakhir. Tentu saja dengan vaksin yang sudah disediakan, kita tinggal datang ya Dokter Panji, isi data, ya, datang. itu deh ya. Itu mudah-mudahan menjadi bagian kita. Gimana jadi, dok? Secara garis besar untuk vaksin COVID ini secara garis besar kita ada 2 cara Dokter Rosid mendapatkannya. Gimana tuh dok? Jadi yang pertama kita bisa mungkin yang punya perusahaan, nah ya perusahaan besar dengan karyawan yang banyak itu bisa hubungi Kamar Dagang dan Industri ya, Kadin setempat atau Kadin yang menaungi perusahaan tersebut. Nanti minta biasanya HRD-nya tuh yang menghubungi. Jadi perusahaan saya ada berapa ratus orang dengan karakteristiknya, misalkan usianya ini segini-segini, terus laki-laki berapa, perempuan berapa, itu biasa data itu dikasih ke Kamar Dagang dan Industri. Nanti Kamar Dagang dan Industri menunjuk vaskes atau klinik yang sudah bekerja sama dengan Bio Farma untuk pengadaan vaksinnya. Yeah. Itu cara yang pertama. Nanti itu juga bisa dipilih pemilihan vaskesnya itu dari perusahaannya. Nanti mungkin yang lebih dekat dengan kantornya atau lebih dekat dengan kebanyakan karyawannya di mana tuh yang dipilih. Nah, cara yang kedua tuh kita bisa lewat dinas kesehatan yang biasanya lewat puskesmas atau lewat rumah sakit RSUD gitu ya. Nah, dari dinas kesehatan itu puskesmas biasanya bekerja sama juga dengan pihak seperti klinik-klinik swasta juga untuk meningkatkan cakupan vaksinasinya. Karena kita tidak bisa ya kalau sendirian, kalau hanya sektor pemerintah saja yang bergerak tanpa sektor swasta yang membantu, ya itu nggak bakal bisa tercapai cakupan yang imunisasi yang luas gitu. Jadi kita harus sama-sama membantu, tidak bisa ego sektoral gitu, harus semua terlibat. Betul. Jadi mudah-mudahan Trimedika sudah pernah ya dok ya. Kita kurang lebih bulan. Alhamdulillah. Bulan apa dok? Maret ya? Bulan Maret atau April gitu nggak salah.
Maret itu kita dapat ininya, dapat vaksinnya. Ya, April kita penyuntikannya kalau nggak salah ya dok ya. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa bekerja sama lagi dengan pemerintah untuk melakukan penyuntikan di Trimedika. Nanti jangan lupa ikutin terus Instagram dari Trimedika ya dok ya untuk informasi lebih lanjut. Ya, saya mau lihat jam dulu nih. Sudah hampir 1 jam gitu. Jadi diskusi kita lumayan menarik dan ada banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Dr. Panji yang mungkin bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan tentu saja membuat kita siap untuk melangkah gitu, siap untuk divaksin seperti itu ya. Tidak ada lagi keraguan. Insya Allah mudah-mudahan karena ikhtiar kita untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan pandemi ini seperti itu ya Dokter Panji. Oke, mungkin itu Betul. aja kali Dokter Panji ya sebelum kita tutup acara untuk kesempatan kali ini. Take home message-nya mungkin dari Dokter Panji, silakan. Ya. Jadi kalau pesan saya satu ya tetap kita yang belum dapat vaksin maupun yang sudah dapat vaksin tetap yang pertama kita tetap harus pakai masker ya. Keluar rumah, lindungilah lubang hidung kita karena itulah tempat masuknya virus ke dalam tubuh, pertama virus COVID ini. Terus yang kedua kita istirahat yang cukup juga, jangan terlalu banyak pikiran juga itu berpengaruh Dr. Rosid, jadi segi mental ya. Jadi kita tetap menjaga mental kita selalu sehat. Terus jangan lupa juga ketika udah yang ketiga kalau udah ada vaksin, memang sudah waktunya kita vaksin, jangan ditunda-tunda gitu. Jadi jangan kalau kebanyakan memang takut jarum suntik itu nggak seperti yang sesakit yang dibayangkan deh. Kita coba aja, nggak seserem yang dibayangin istilahnya. Selama saya vaksin ini, alhamdulillah Dr. Rosid tidak ada satupun peserta yang nangis kok. Apalagi sampai jerit-jerit nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kan kalau nggak ada yang nangis, berarti nggak ada yang sakit ya sejauh ini. Ya. Gitu. Jadi anak-anak udah pernah suntik anak-anak belum dok? Kalau vaksin COVID belum dapat. Mungkin nunggu juknisnya kalau dari Kemenkes. Kalau disuntik sama Dokter Panji malu kalau tua nangis. Bisa aja nih Ya. Dokter Panji. Ya, pokoknya selama ini nggak ada yang nangis. Ya. Nggak pernah Itu aja dok. Ya sudah. Ya, kalau dari saya ya mudah-mudahan kita semua bisa berupaya ya, berikhtiar ya. Salah satunya adalah dengan kita mengikuti program vaksin ini. Ya tentu saja kita cuma sekedar hadir gitu ya. Kemudian disuntik, kita tidak perlu melakukan riset gitu ya, tidak perlu melakukan uji klinis gitu. Jadi hanya tinggal hadir dan kita percayakan kepada pakar-pakar yang mungkin pada kesempatan kita kali ini kita sedang duduk gitu ya. Kita sedang isolasi mandiri ataupun kita sedang bersantai, mereka itu sedang mencurahkan tenaganya, pikirannya untuk memberikan ini ya, vaksin yang terbaik untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini membuka wacana kita, memberikan masukan untuk kita bahwasannya vaksin ini insya Allah aman. Dan tentu saja ada satu hal yang penting ya untuk kita sebagai muslim, vaksin ini halal ya dok ya. AstraZeneca halal ya dok nih? Ya, sudah ini kan dari MUI sudah keluar juga fatwanya. Ya, AstraZeneca halal ya dok. Sinovac halal ya dok? Halal. Ya, jadi insya Allah nggak ada lagi keraguan. Baik, mungkin itu saja sahabat klinik Trimedika sekalian. Kita cukupkan karena waktu juga sudah 1 jam. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Dokter Panji. Ya, amin.